saat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami rindu melihat kehadiran Tuhan lebih lagi. Kami ingin menyembah Tuhan, supaya kami tinggikan Tuhan, supaya kami muliakan. Percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan Engkau siap menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dirawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala persekutuan kami di dalam tangan Tuhan. Segala dalam bentuk apapun yang bersatu hati kami tolak, karena tangan kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus.
Kesaksian bagi Pak Ibu yang ingin berbagi yang sudah dialami oleh Tuhan. Silahkan. Ada yang bersama hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anugerah-Mu. Terima kasih Yesus.
2022 ini yang sementara tinggal beberapa hari lagi ya, 2 minggu lagi tinggalkan. Percaya bahwa tahun demi tahun, bulan demi bulan, penyertaan Tuhan untuk kita semua sempurna. Kita boleh merasakan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan ya, dalam segala apapun yang ada yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah bangsa kita ya. Kita sudah melalui COVID yang begitu mengerikan ya, tahun 2020, dan saat ini kita ada di tahun 2020, begitu pun sudah COVID. Kita percaya bahwa kita luar biasa ya. Tuhan ingin supaya kita tetap ada di dalam Dia. Tema firman Tuhan untuk malam ini bertekun dalam pengharapan. Saudara terkasih, kita harus tetap bertekun di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, karena tidak ada jaminan apapun di dalam hidup kita ya. Baik dulu sampai saat ini tidak ada jaminan selain dari dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena apa saudara? Dunia ini semakin hari semakin semrawut, tidak karu-karuan saudara. Yang ada beritanya itu selalu ya tidak baik. Beritanya mengenai yang terjadi, yang akan terjadi. Tapi saudara terkasih, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kalau kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita percaya kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara terkasih, ada perumpamaan, ada satu cerita tentang seorang tim SAR saudara yang suka menolong ketika ada musibah ya, ada kebakaran, ada gempa bumi dan lain sebagainya saudara. Dia berkata bahwa ketika kita sedang mendaki gunung, ketika kita ada di dalam hutan dan tersesat, kita tidak boleh berhenti saudara. Kita harus tetap berjuang dan penuh dengan pengharapan bahwa di beberapa langkah di depan sana ada desa atau ada rumah saudara. Jadi saudara terkasih, ada seorang pendaki gunung yang tiba-tiba diketemukan sedang duduk tetapi sudah tidak bernyawa. Ya, artinya saudara terkasih bahwa ketika kita sedang ada di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita tidak boleh berhenti, tetapi kita harus tetap berjalan dan penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam langkah kita ke depan. Jadi tim SAR ini menemukan beberapa orang yang sepertinya kalau dideteksi mengapa dia meninggal di tempat di hutan, oleh karena dia duduk lalu setelah itu dia merasa lemas lalu dia tertidur. Ternyata kalau kita ada di dalam hutan itu, jadi tubuh kita ini diserap oleh udara hutan itu ya, oleh tanah itu. Jadi saudara terkasih, jadi energi yang ada itu habis. Jadi energi itu habis, jadi dia tidak terselamatkan. Ya demikian juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam zona yang tidak nyaman atau ada dalam pergumulan, jangan berhenti. Tetap cari Tuhan, tetap cari jalan itu. Karena apa di luar sana, beberapa langkah ke depan, ada pertolongan Tuhan. Jadi saudara terkasih, kalau kita dengar-dengar masalah-masalah yang sekarang ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita akan takut. Dia bilang apa sih ada tsunami 32 meter, bayangkan ini rumah paling berapa meter, walaupun tingkat 3 ya, nggak mungkin sampai 30 meter. Tapi saudara terkasih, kalau kita ada di dalam Tuhan, apapun berita itu kita percaya bahwa Tuhan itu punya cara, Tuhan itu punya kuasa ya, untuk melakukan segala hal. Bahkan di luar nalar pikiran manusia, Tuhan Allah kita itu sama. Ya, di Tuhan sudah terkasih, kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12.
Dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam Tuhan. Saudara terkasih, bersukacita dalam pengharapan. Ya saudara, memang orang yang lagi ada dalam zona yang tidak nyaman, untuk bersukacita itu sulit ya saudara. Untuk bersukacita itu, kalau kita lihat di depan mata kita ada masalah yang segede gunung, untuk kita bersukacita kalau kita lihat masalah itu kita tidak mampu. Tetapi kenapa kita mampu bersukacita di dalam tekanan, di dalam perkumpulan, di dalam persekolahan? Karena apa? Karena kita tidak memandang masalah itu, tetapi yang kita pandang adalah Tuhan yang punya kuasa untuk dapat memindahkan gunung itu. Saudara, banyak orang gagal saudara untuk bersukacita. Banyak orang gagal untuk bersyukur karena apa? Yang dia lihat masalah, yang dia lihat bukannya kuasa Tuhan, tetapi masalah itu yang menekan jiwa dia sehingga dia tidak dapat mengucap syukur atau bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi saudara terkasih, hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, mari kita bersukacita. Walaupun dalam tekanan, memang tekanan sulit, secara daging sulit, tetapi kita mau belajar untuk bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun saudara ya. Yang pertama saudara, dikatakan bahwa bersukacita dalam pengharapan. Contoh saudara terkasih, jemaat di Makedonia ya saudara, di dalam 2 Korintus 8, mari kita akan baca 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 dan 2. Dikatakan di sini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara terkasih, jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang kondisinya atau keadaan itu tidak baik saudara. Mereka ada dalam kondisi yang berkekurangan. Mereka dalam kondisi yang mungkin ada yang pas-pasan. Tetapi di sini dikatakan mereka adalah orang miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan saudara. Bagaimana kita bisa miskin tapi kemurahan? Itulah saudara terkasih, kalau bukan di dalam Tuhan kita tidak dapat melakukan hal itu. Udah kita berkekurangan, jangankan kita mau bersukacita. Kalau kita lihat mungkin berasnya cuma segenggam, anaknya 5 saudara. Secara manusia nggak mungkin kita bersyukur, mungkin cukup. Tetapi dikatakan di sini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kenapa mereka bisa sukacita mereka meluap saudara? Sementara kondisinya dikatakan sedang dalam cobaan yang berat, sedang dalam tekanan yang berat, sedang dalam kondisi yang tidak baik, tetapi mereka masih penuh dengan sukacita saudara. Mereka masih bisa bersyukur ya, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan. Saudara terkasih, hal ini patut dicontoh saudara. Kita sekarang ini hidup di dalam bukan kekurangan, tetapi boleh dikatakan kita boleh berlimpah. Oleh karena kita tidak pernah makan, kita selalu makan cukup, kita selalu diberikan Tuhan yang terbaik. Jadi yang pertama saudara, kita harus dapat bersyukur. Kita harus bisa bersukacita dalam segala hal. Memang ini tidak mudah saudara, memang ini tidak gampang, tapi ini yang Tuhan inginkan saudara. Ini yang Tuhan mau saudara, supaya kita berbeda dengan dunia ini saudara. Dunia bersukacita kalau naik
naik jabatan, ya, kalau dapat undian, kalau dapat sesuatu, saudara, yang memang secara mata itu sesuatu yang wah, tetapi saudara, beda dengan kita, saudara. Dalam tekanan pun Tuhan mau kita harus tetap bersuka cita. Walaupun prakteknya itu luar biasa, saudara, ya. Tapi itu harus kita praktekkan. Kita harus pelajari, saudara. Dan kita harus menikmati itu, saudara. Saya percaya beberapa waktu itu sedang menikmati hal itu, tapi tidak kelihatan, saudara. Setiap hari harus mengantar mami ke rumah sakit, yang jaraknya juga lumayan, ya. Tetapi itu semua dilakukan dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur, saudara. Sehingga sampai saat ini beliau masih kuat, sehat. Karena apa? Karena ada luapan sukacita, ada ucapan syukur. Meskipun lelah, meskipun secara fisik capek, tetapi saudara, ucapan syukur itulah yang membuat kita menjadi kuat. Yang kedua, saudara, sabar dalam kesusahan. Saudara, kita ingat wanita yang 12 tahun pendarahan. Saudara, kita boleh bayangkan 12 tahun pendarahan. Itu sudah berapa banyak darah yang keluar setiap tahun. Kita bisa bayangkan wajah wanita ini seperti apa. Mungkin seperti kapas putih. Mungkin dia berjalan 50 meter aja mau nggak kuat. Tetapi saudara, kesabaran wanita ini, kesabaran yang untuk tetap bersyukur, kesabaran untuk tetap menanti waktu Tuhan, ya, untuk dia boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan. Waktu 12 tahun itu bukan waktu yang pendek, saudara. Orang sakit jangankan 12 tahun, seminggu aja rasanya udah lama sekali, ya. Karena apa? Orang sakit ini, orang yang menunggu ini, memang yang namanya menunggu itu pekerjaan yang paling membosankan. Wanita ini sudah berobat ke sana kemari, sudah banyak yang dihabiskan, hartanya sudah habis untuk berobat ke tabib-tabib kemana aja, ya. Saudara, itu ada di Markus 5. Saudara kasih. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus, saudara, dia berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dalam hatinya, asalku jamah jubah-jubahnya, pasti aku sembuh. Saudara terkasih, ketika dia dalam penderitaannya, ketika dia diuji dalam kesabaran, ketika dia diuji dalam penderitaan sakit penyakit, saudara terkasih, ada setitik harapan. Imannya berkata, asalku jamah jubah-jubahnya, pasti aku akan sembuh. Saudara terkasih, di saat mungkin dia gemetar ketika dia datang di kerumunan banyak orang, di saat dia merasa tidak berdaya, mungkin kakinya sudah lemas, saudara terkasih, tetapi imannya begitu kuat, asalku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Saudara, dengan kesabarannya, dengan segala kekuatan dia lakukan, terbukti bahwa imannya itu mampu, saudara terkasih. Imannya mampu menjawab jubah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini. Saudara terkasih, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak ada tenaga, di saat segala sesuatu sudah kita buat, tetapi kita belum melihat hasilnya, belum melihat apa yang sudah kita kerjakan, tetap harus ada pengharapan, ada iman, saudara terkasih. Ketika itu dilakukan dengan iman, maka iman itulah yang menyelamatkan dan menyembuhkan wanita. Kita percaya, saudara. Memang perjalanan 12 tahun itu tidak gampang, saudara. Udah pasti setiap hari
Setiap bangun tidur kok seperti ini. Bangun lagi, pagi lagi kok begini lagi, mau tidur lagi kok begini. 15 tahun sudah. Saya pernah sakit 2 tahun aja, rasanya udah nggak tahu bagaimana ya. 2 tahun saya dan tidak berdarahan, tetapi ya lemas dan ya pokoknya rasanya itu enggak enak. Tetapi itu pun karena kasih karunia Tuhan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga saudara, yang ketiga dikatakan berkala maka saudara. Kita lihat di dalam Matius 7. Matius 7. Kita harus bertekun dalam doa. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Saudara, kita jangan pernah jemu untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Jangan kita bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan kita jemu-jemu. Dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 1, saudara, ya ayat 1 sampai ayat ke kalau nggak salah ya saudara, bisa dikatakan ada perumpamaan tentang janda ya dan hakim yang lain. Saudara, hakim ini tidak mengenal Tuhan. Hakim ini adalah orang yang tidak setia, ya bahkan tidak mengenal saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika ibu janda ini dalam perumpamaan itu minta terus datang terus kepada hakim ini saudara. Maka hakim ini memberikan pertolongannya kepada ibu janda ini. Saudara, gambaran ini adalah gambaran ketika kita datang kepada Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan. Hari ini mungkin belum, besok mungkin belum. Jangan bosan saudara. Ya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, pada waktu aku berkenan aku menjawab. Jadi ada waktunya Tuhan saudara. Ya, ketika 1-2 hari, seminggu, sebulan belum kelihatan saudara, jangan putus asa. Jangan pernah menyerah. Tetapi ingat, pengharapan itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan jiwa kita. Akan menjadi sesuatu yang meneguhkan kita saudara. Karena itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Minta kepada Tuhan. Kalau belum dapat, minta lagi. Cari, saudara. Carilah maka kamu akan mendapat. Kita cari terus, saudara. Ya, belum dapat, ketuk lagi, saudara. Pintu hati Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Karena apa, saudara? Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetuk pintu baginya akan dibukakan. Karena itu, saudara, kita percaya bahwa kita harus mempunyai ini saudara. Kita harus punya yang namanya gairah saudara. Kita harus punya yang namanya semangat saudara ya. Kalaupun belum dijawab, semangat aja. Tuhan nggak pernah lalai kok. Tuhan nggak pernah ingkar janji kok. Walaupun hari ini saya belum dapat, saya nggak akan kecewa karena saya percaya misalnya. Saya tidak akan kecewa karena apa? Karena Tuhan perhitungkan. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, mungkin belum waktunya. Kita jangan mundur, saudara. Tetap ketuk terus, tetap cari terus. Ya. Karena itu, ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang saat ini ya sedang mungkin kita hadapi, jangan pernah putus asa, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang baik. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh akal pikiran kita. Tuhan sediakan saudara. Karena apa? Rancangan Tuhan itu gak pernah rancangan yang jelek, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan saudara. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Kita punya Tuhan, kita punya sesuatu yang lebih saudara. Ya, maka itu kita harus bangga
Puji Tuhan, di dalam ayat penutup saudara, kita akan baca di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara terkasih, mari kita terus teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Untuk itu terus mari kita akan pegang janji Tuhan, pengharapan kita dengan Tuhan. Jangan pernah tunduk, jangan pernah berhenti, tetapi lebih kuat lagi untuk mencari Tuhan. Kita percaya kita akan disebut kemenangan bersama. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kembali untuk kami boleh tetap setia, berpengharapan teguh di dalam Engkau Tuhan, tidak tergoyahkan dengan apapun, dengan masalah, dengan problema, dengan segala sesuatu yang kami lihat sekalipun Tuhan. Kami hanya memandang Engkau dengan segala apapun, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, teguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, Engkau sudah berhenti berbicara. Kiranya terus Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami, agar terus kami dapat melekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali minggu depan akhir tahun 2020. Tahun ini acara minggu depan kita akan buat acara Natal yang sederhana dari kita untuk kita. Kita akan mengadakan perjamuan nasi di setiap kita. Boleh membawa makanan dari rumah, tidak bisa dipaksakan, ya, dan tidak merepotkan. Jadi mengadakan perjamuan kita dan juga kita akan mengadakan acara pusat kado. Mungkin kalau bertanya, saya kan anggota keluarganya 4, jadi saya bawa 4-4-nya boleh. Kalau mau bawa 1 pun boleh, ya terserah ibu-ibu semua ya, anak muda juga saya. Minimal mungkin nanti dibicarakan satu dengan yang lain dalam nominalnya supaya satu sama lain tidak merasa terbebani atau bagaimana lah gitu ya. Saya responnya mungkin hijau aja yang semuanya punya ya. Merah itu yang semuanya punya. Boleh pakai bandel, boleh pakai topi, kacamata dan sebagainya. Oh itu ya. Saja pertanyaan dari saya. Ketemu lagi dengan sukacita Natal di tempat Tuhan. Dan kita semua hadir. Kita berdoa dan berkat.
percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi, apa yang kami sedang alami. Kami berfokus kepada kasih Allah yang luar biasa, kepada pribadi Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami dengan dalam firman. Berkati kami semua yang telah mendengar, kami percaya ketika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, maka mujizat akan menyertai kehidupan kami. Terus kami bawa semua doa Victoria ini ke dalam tangan Tuhan, berkati Ibu Mega sebagai koordinator, berkati dengan firman, kekuatan, pengharapan Tuhan yang akan terus menyertai dia ya Tuhan. Dan kami berdoa biar terus bahwa ini semakin maju, akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan juga kami mau bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Semua kami yang tergabung pada malam hari ini, pribadi, keluarga, rumah tangga, apapun yang menjadi kebutuhan kami, menolong. Kami yang mendoakan suami kami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak kami, orang tua, keluarga besar kami percaya Tuhan pasti kabulkan doa kami. Sebab doa orang benar bila dengan yakin doa besar kuasanya. Terima kasih Bapa, lingkungan di mana kami ada, Tuhan berkati tetangga-tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, kami berdoa jadikan kami alat Tuhan berkamu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, rencana ada Rabu yang akan datang kami akan datang menolong biar sungguh kami boleh menikmati kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kado Natal terindah bagi kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh mengajak teman-teman kami untuk hadir. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengharapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama. Amin.